bagian yang harus kami kerjakan. Sudah dimulai oleh Tuhan. Bagian yang harus kami kerjakan sudah diawali oleh Tuhan. Kau memilih kami, kau mengumpulkan kami sebagai imam kerajaan, imam-imam yang berkerajaan Allah. Yang harus mengerjakan tugas imam di bumi sebagaimana contoh yang Tuhan sudah kerjakan. Tegakkan kami, dan kami percaya apa yang menjadi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan adalah kepastian bagi kami. Rancangan Tuhan, rancangan kemenangan bagi umat pilihan Tuhan. Seberat apapun, sebesar apapun hambatan yang ada di depan kami, Kau sudah membuktikan bahwa kuasa salibmu menaklukkan setiap musuh-musuh. Kekuatan salibmu, kekuatan darahmu membawa kemenangan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman yang terus membangun hidup kami, mendewasakan hidup kami sampai menyempurnakan seluruh hidup kami. Buat kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus menguasai kami, ya kami bisa menangkap firman-Mu, bisa menerima firman-Mu, bisa mengerjakan, mempribadikan firman-Mu dalam hidup kami. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus berlimpah-limpah di dalam hidup kita, dan kami sampaikan selamat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari proses darah daging sebagai karya yang begitu besar, karya yang begitu agung, yang tujuan dari karya pengorbanannya tidak lain untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan umat manusia dari segala perbudakan dosa dan hawa nafsu. Saudara terkasih dalam Tuhan, di balik kemeriahan perayaan Trihari Suci yang sering dilaksanakan, dijalani, yaitu ritual Kamis Putih, ritual Jumat Agung, sampai ritual Paskah kebangkitan Yesus Kristus.
Pengorbanan Kristus merupakan aksi yang melampaui kekuatan manusia. Pengorbanan Kristus adalah satu tindakan yang tidak mungkin bisa dijalani oleh manusia biasa. Oleh sebab itu, kerelaan hati, kesungguhan hati kita untuk melakukan tindakan pengorbanan merupakan bagian dari apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah mati dengan tujuan Dia memberikan pengajaran secara nyata. Dia pribadi dari firman itu contoh yang nyata, contoh yang real yang ada di tengah-tengah manusia, supaya lewat kematiannya, lewat penderitaannya, lewat kematiannya, bahkan sampai pada kebangkitannya, supaya umat manusia memahami bahwa ketika Tuhan itu menghendaki supaya umat manusia kembali pada kesempurnaan, maka pada kenyataannya itu bisa terjadi, bisa terwujud. Dengan catatan, umat pilihan Tuhan harus hidup mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Aturan baku yang sudah ditetapkan Bapa ini menyelamatkan gereja Tuhan pada akhir zaman. Saudara, skenario kerajaan Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya seakan-akan memang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi karena skenario itu Tuhan yang membuat, maka masing-masing punya bagian. Apa yang harus bisa dikerjakan manusia, apa yang harus dikerjakan Tuhan. Tuhan sangat paham, Tuhan sangat ngerti sejauh mana, sebatas mana kekuatan manusia menanggung penderitaan. Tuhan sangat paham sejauh mana kekuatan manusia bisa menanggung kesesakan, menanggung kepedihan. Di saat itu di dalam menyusun draft skenario adegan perjalanan umat manusia demi mencapai kesempurnaan, Tuhan juga menetapkan sebuah keadilan. Karena Tuhan ngerti bahwa manusia itu kekuatannya terbatas, kekuatannya hanya bersumber dari Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan berhenti, maka manusia berhenti. Apapun upaya kita, apapun upaya saudara, ketika saudara berkehendak menghentikan hidupmu sendiri, kecuali orang yang sangat nekat, akalnya sudah tidak sehat, ada orang bunuh diri, belum saatnya tetapi nekat membinasakan dirinya sendiri, itu cerita lain. Sekalipun di Alkitab Yudas Iskariot juga bunuh diri, Raja Saul juga bunuh diri, dengan latar belakang kalau Raja Saul karena malu dilihat rakyatnya, kalau sudah kehilangan jabatan, kehilangan kepercayaan dari Tuhan,
Ketika anak buahnya tidak mau, tidak tega, diperintah Saul untuk menghunus tombak itu, maka tombaknya itu akhirnya ya tikamkan sendiri pada kakinya. Itu Saul. Yudas Iskariot juga begitu. Kenapa bunuh diri? Karena malu, terteror kuasa maut. Sudah menjual gurunya, sudah menjual, mengkhianati Tuhannya demi materi. Saudara terkasih dalam Tuhan, pelayanan Paskah yang seberapa kali saudara mengingat, berapa kali saudara melayani ibadah Paskah, menjalani ibadah Paskah, maka berulang kali kita mendengar cerita tentang Paskah itu, tentang cara Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Dan akhirnya korban binatang Paskah itu digenapi di dalam pengorbanan Kristus, disempurnakan dalam pengorbanan Kristus. Dia hadir menyempurnakan hukum Taurat itu. Demi terbebasnya bangsa Israel dari Mesir, maka mereka harus mempersembahkan korban binatang. Itu aturan Taurat. Tetapi aturan kesempurnaan, aturan imamat yang rajani, aturan imam besar agung, aturan kesempurnaan bahwa Taurat itu harus disempurnakan di dalam kematian Yesus sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa umat manusia. Sebab darah korban binatang tidak mungkin mentahirkan hati nurani. Yang bisa mentahirkan hati nurani umat manusia, pikiran umat manusia, seluruh hidup manusia adalah korban darah domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, saya tidak akan berbicara bagaimana kronologi Musa merayakan Paskah, tetapi Paskah untuk akhir zaman, Paskah untuk gereja Tuhan pada akhir zaman. Bagaimana kita selamat dari segala perbudakan? Bagaimana umat manusia, bagaimana gereja Tuhan pada umumnya di akhir zaman selamat dari himpitan, dari penindasan yang puncaknya kelak adalah penindasan dari pemerintahan antikris. Pemerintahan dunia baru yang itu nanti pasti terjadi, dan ini sudah mulai. Oleh sebab itu geopolitik ini terus akan berkecamuk, terus akan bergejolak di berbagai negara, di berbagai bangsa. Sekalipun banyak orang berdoa, jangan sampai terjadi peperangan, jangan sampai terjadi gempa bumi, jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak enak. Firman Tuhan harus digenapi. Satu titik pun, satu iota pun dari firman Tuhan tidak akan terlewatkan. Semua akan tergenapi dengan baik. Disitulah bentuk kesempurnaan dari keadilan Tuhan itu. Terus bagaimana di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah Herodes akhir zaman yang akan menyengsarakan umat manusia, yang akan membinasakan umat manusia pada akhir zaman. Bagaimana gereja Tuhan harus selamat? Kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, itu universal. Sebab gereja Tuhan itu terdiri dari berbagai denominasi, organisasi, dari seluruh muka bumi ini jutaan, bahkan mungkin miliaran denominasi, sektor yang ada. Di Indonesia saja hampir 400 sinode.
Itu sinode. Di dalam sinode itu sendiri banyak pengajaran-pengajaran yang kesemuanya itu kalau arahnya untuk membangun organ-organ tubuh Kristus, maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang bertujuan untuk membangun, bukan merusak. Sudah terkasih dalam Tuhan, maka gereja Tuhan akhir zaman harus memanfaatkan kurban Paskah. Dengan cara bagaimana? Gereja Tuhan, jemaat akhir zaman harus memanfaatkan 7 kali percikan darah. Apa maksudnya 7 kali percikan darah? 7 kali percikan darah berbicara dari hal hidup dalam penyucian dan pendamaian. Standar spiritual imamat yang rajani, standar iman, pengharapan dan kasihnya gereja Tuhan pada akhir zaman nanti harus tercapai. Kalau standarnya gereja Tuhan pada akhir zaman tidak seperti Wahyu pasal 12 dengan kostum matahari, bulan dan bintang, jemaat, imam-imam gereja Tuhan, pelayan Tuhan harus memiliki kepribadian kasih, langkah hidup dengan kekuatan iman, langkah hidup dengan kekuatan firman, pikiran yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Pikirannya terang, hatinya terang, jalan hidupnya terang. Disitulah kemenangan gereja Tuhan. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu cemas dengan tantangan apapun juga. Akal sehat tidak bisa menerima kenyataan. Masa kita tidak boleh sembunyi kemana? Mau sembunyi di mana? Seluruh dunia ini sudah terdeteksi oleh alatnya antikris. Saudara mau pakai apa saja, mau sembunyi di mana? Nama saudara sudah ada di database-nya antikris dan nabi palsu. Ini mau sembunyi di mana? Apalagi nanti kalau sudah masing-masing pribadi ditanam microchip. Terus gimana nanti? Kita tolak saja, tidak usah bingung. Kita warga negara yang baik, harus taat pada hukum pemerintah juga, kan gitu. Hukumnya firman Tuhan, karena pemerintahan ada karena Tuhan, maka kita juga harus taat pada aturan pemerintah. Suruh pakai saja, tidak apa-apa. Kenapa saya katakan pakai saja tidak apa-apa? Nanti itu tertutup. Ketika ada di tubuh saudara, itu sudah tidak kelihatan juga, tidak bisa terdeteksi. Manusia aja bisa bikin radar buatan manusia, bisa mematikan siasat musuh, bisa mengunci radarnya musuh. Lah musuh Tuhan tidak lebih dahsyat untuk mengurung saudara. Mau dipasang, dipasangi berapa microchip yang akan ditanam dalam tubuh saudara, semua akan off ketika ada di tubuh saudara. Nah, caranya bagaimana? Saya tidak akan sampaikan sekarang. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan standar gereja Tuhan pada akhir zaman supaya selamat dari ancaman Herodes akhir zaman, dari ancaman Pontius Pilatus akhir zaman, dari ancaman Fir'aun akhir zaman. Maka gereja Tuhan setiap saat harus memanfaatkan kurban Paskah. Bagaimana hidup kita terjaga dalam kekudusan, bagaimana terjaga dalam pikiran yang kudus, yang jernih. Kalau ini hanya bisa diomong, kalau ini hanya bisa diceritakan toh, saudara tidak akan merasakan mujizat. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus
merupakan contoh. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus merupakan adegan demi adegan. Dia sedang memperagakan bagaimana gereja Tuhan pada akhir zaman, ketika menghadapi himpitan, ketika menghadapi kesesakan, ketika dihujat, ketika dihina, ketika dicaci maki, ketika difitnah. Mulai dari kandungan Maria, terus dalam perjalanannya sebagai balita, remaja muda, Yesus sebagai manusia darah daging, firman yang menjadi manusia itu sedang memperagakan, sedang memberi contoh, menjalankan firman, menjalankan randon sebagaimana Bapa kehendaki, dan semua dikerjakan dengan sempurna. Nah, kita pada akhir zaman, sebagian besar dari apa yang kita tidak bisa buat sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebagian besar sudah dikerjakan Yesus. Yang harusnya itu menimpa kita, yang harusnya kita tanggung sendiri. Tetapi sebagian besar yang tidak mungkin bisa dikerjakan manusia sudah ditanggung Tuhan Yesus. Dari sini tentunya kita harus belajar bersyukur. Iya ya. Mestinya kita ngerti. Apa saudara pernah merasakan perjuangan pergumulan sebagaimana dia di Taman Getsemani? Sampai pembuluh darahnya pecah. Sampai takutnya. Karena apa? Dia kan tahu adegan hari ini apa. Dari jam pagi dini hari, ketika masih gelap, dia selalu keluar ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Nanti agak siang turun dan naik lagi ke Bait Allah untuk ngajar. Terus ngajar di Bait Allah di sinagoga, dia turun ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung. Terus dia jalani itu. Ketika sudah mendekati selesai dari randunnya Bapa, ini adegan yang sangat menantang. Ketika harus di puncak karir ketaatan, di puncak karir kasihnya, di puncak karir imannya, tetapi dia memperagakan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, dan murid-murid pun tidak bisa bertahan. Maka ketika di Taman Getsemani, apa yang harusnya ditimpahkan kepada umat manusia, dia tanggung itu semua karena pemberontakan kita. Dia tanggung itu semua penderitaan itu karena dosa-dosa kita. Dia tanggung itu semua karena kebodohan kita. Dia tanggung itu semua karena kegagalan kita. Sementara yang ditanggungnya tidak paham, yang ditanggungnya tidak ngerti. Bahkan ada yang mengatakan, aku kan tidak nyuruh, kurang kerjaan nanggung dosa saya tidak nyuruh, saya tidak minta ditanggung kok. Kenapa ditanggung? Ada manusia yang seperti itu. Salahnya sendiri, saya tidak minta kok.
pergumulan yang tidak mudah. Pernahkah saudara sembahyang doa semalam-malaman sampai akhirnya setakut itu? Kalau Bapak mau, ambil, lalukan cawan ini daripada. Bahkan dalam randonnya tidak mungkin, itu dalam randon tidak ada itu. Bapak mengambil cawan itu tidak ada. Tapi itu dijalani sampai 3 kali dia sampaikan, sekiranya Bapak mau, ambil cawan ini daripada. Akhirnya, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak. Dia kembali berdoa. Sementara sesaat nengok murid-muridnya saking ketakutan tertidur. Jarak doa, posisi doanya Tuhan Yesus dengan murid-murid sepelempar batu. Makanya kalau saudara satu saat ke sana ke Taman Getsemani, posisi di mana Tuhan Yesus sujud, peluhnya campur darah menetes di situ. Itu diuji, diteliti para arkeolog, posisinya di situ. Nah, sementara posisi yang murid-murid berdoa itu jaraknya sepelempar batu. Ya, jadi kalau saudara ke sana satu saat, ya sekitar 50 meter, 40 meter kurang lebih, nggak jauh. Saudara, ketika Tuhan Yesus berada pada posisi biarlah kehendak Bapa, belum selesai. Waktu berjalan, malam itu dia ditangkap. Malam itu dikhianati muridnya. Apakah Tuhan Yesus tidak ngerti kalau mau dikhianati Yudas? Kan sebelumnya sudah dikasih tahu, dari antara kalian ada yang akan mengkhianati aku sebelum ayam berkokok. Mereka mengatakan tidak mungkin Guru, sekalipun sampai mati aku tidak mau mengkhianati. Yesus sudah ngerti kalau ada muridnya yang akan berkhianat, karena randonnya sudah tahu semua. Sekalipun sudah ngerti, balik lagi ke manusiawinya, berpikir tidak, kok isu ya murid yang tak ajari kebenaran, murid yang tak siapkan sedemikian rupa, murid yang sadar bakat sebagai penyalur aspirasi Bapa di bumi. Bahkan waktu itu Yudas itu dipercaya sebagai bendahara. Orang kalau dipercaya sebagai bendahara, berarti orang ini dekat banget dengan gurunya juga. Dipercaya, punya posisi, tidak main-main. Sementara yang lain berupaya bagaimana supaya hal itu, penyalipan itu tidak terjadi. Petrus dengan beraninya membela gurunya juga, sementara yang lain cemas ketakutan, berjuang untuk lari. Itu terus teror demi teror, yang dipukul, yang dihakimi, keluar masuk menghadap Pilatus. Saudara, sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin ditanggung manusia, tapi itulah randonnya. Ketika detik-detik terakhir
Dia katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani, ketika keputusan Pilatus sudah final bahwa dia harus disalib. Waktu demi waktu itu dijalani dengan setia. Karena di Taman Getsemani sudah menyerah. Tidak banyak cakap, tidak banyak kata. Ya, dia katakan, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu juga skenarionya Bapa. Malaikat tidak ada yang nolong, tidak ada yang support supaya tetap hidup, tidak ada. Sebab kematian itu sudah tertulis, harus terjadi. Setelah sekian kali berseru, akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Itu pun juga skenarionya Tuhan, tahapan demi tahapan yang sedemikian rupa. Akhirnya selesai. Ketika tirai bait Allah itu robek dari atas ke bawah, sinar kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika kematian itu, detik itu juga terjadi kemuliaan yang dahsyat. Nah, sekarang kematian sudah selesai. Sudah selesai kematian. Ketika kita berbicara, kita mendengar pengajaran tentang bagaimana kita menyerah sepenuhnya, bukan berarti kita pasif. Terus bagaimana pikirnya ketika saudara itu mati? Apa yang dimatikan? Panca indera. Ini kuasa salib untuk gereja akhir zaman, pengorbanan Kristus untuk hidup kita pada akhir zaman. Ketika kita dalam kondisi mati, artinya mematikan panca indera. Bagaimana mata kita tidak terikat dengan dunia, tidak tergoda dengan dunia. Bagaimana telinga kita bisa manfaatkan untuk dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Bagaimana indera perasa kita manfaatkan yang tepat untuk merasakan sentuhan kasih Allah. Sehingga dari hari ke sehari kita boleh merasakan indera pengecap kita boleh merasakan, kita mengecap kasihnya Tuhan yang dahsyat itu. Kita boleh mengelola panca indera dengan baik. Ketika Tuhan paksa untuk kita berserah, untuk kita mematikan, atau seizin Tuhan juga kita betul-betul dalam posisi tidak berdaya, mati, mematikan panca indera. Ketika kita diam, cukup belajar diam. Ketika Tuhan menghendaki kita ini berserah penuh, kita diam. Tidak usah banyak cakap, tidak usah banyak ngomong. Orang mati itu tidak bisa ngomong. Jadi manusia masuk orang ngomong blas. Terus nanti bagaimana? Di dalam peristiwa skenario kerajaan Allah menjalani proses kematian, bukan berarti karena kematian itu skenarionya Tuhan, bukan berarti kalau kita berserah sebagai korban penyerahan sepenuh terus tidak diperhatikan Tuhan. Kalau orang itu hanya begini, analoginya begini. Kalau orang sudah mati tidak bernafas, ada ngurusinya.
ngurusi apa mlaku dhewe? Ada yang ngurusi tidak? Nah, kita baca dulu supaya kita ngerti bahwa ketika kita ini sudah istilahnya deadlock, saudara mungkin berpikir jalan buntu soal anak, soal istri, soal suami, soal pranikahnya anak, soal masa depannya anak, soal pekerjaan, apapun kan tidak lancar-lancar gitu aja kan. Jangan berpikir bahwa hidup ini lancar-lancar saja tanpa hambatan gitu. Ini pentingnya kita bersekutu dengan Paskah. Pentingnya kita ngerti pengajaran, jika kita menjalani itu semua dengan damai, menjalani itu semua dengan randonnya Tuhan. Yohanes pasal 19. Ini suasana kematian. Nah kan pasca kebangkitan. Sebentar. Kebangkitan, orang berpikir bangkit itu langsung pikirnya lo mendadak bangkit begitu. Di balik kebangkitan itu ada prosesi. Ada prosesi khusus yang dimana betul-betul ini mujizat yang luar biasa. Ini kedahsyatan kuasa Tuhan. Skenario-nya Tuhan itu sempurna. Makanya tidak ada yang bisa ngajari Tuhan. Yohanes pasal 19 ayat 38. Yesus dikuburkan. Ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau dalam Injil Matius dikatakan Yusuf Arimatea ini orang kaya. Jadi katakan seorang kaya. Nah main-main. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea yang murid Yesus, tetapi bersembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Terus meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nih orang yang pertama Yusuf dari Arimatea. Terus yang kedua ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Siapa Nikodemus? Dia pemimpin agama Yahudi. Tetapi tidak setiap saat, tidak setiap sabat ibadah bersama Yesus. Ketemu Tuhan Yesus sebagai guru dan gembala, senyap-senyap, bahkan malam ketika tidak ada orang lihat. Saya baru ngeh juga, jemaat akhir zaman ini aneh-aneh. Jemaat kegerakan kita wahyu ini juga ada yang begitu. Ada yang tidak bersama-sama kita, tapi ada juga yang kadang ketemu langsung dengan saya itu malam hari, bahkan tidak ada orang, atau dini hari atau siang hari, tidak ada orang. Kalau di luar pulau, di luar provinsi, luar negara, langsung mereka bisa WA. Tapi yang sekitar Mojokerto, sekitar Jawa Timur, ada yang model begitu. Tidak usah tidak pernah datang ibadah, tidak usah dibahas. Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi. Datangnya justru ketika Yesus sudah jadi mayat. Yusuf dari Arimatea datangnya ketika Yesus sudah jadi mayat. Jadi gini saudara, kita seringkali berpikir siapa yang nolong kita Pak? Siapa yang nolong kita Mbak? Suami istri saling bertanya.
ketika persoalan demi persoalan itu terjadi, ketika masalah itu timbul, siapa yang mau nolong kita? Dari mana nanti? Kenyataannya seperti ini. Rasa kagian ngomong. Belajarnya seperti Tuhan Yesus. Belajar seperti Tuhan Yesus. Disuruh mati, mati yo. Artinya menang, diam. Rasa kakek pertanyaan, namanya orang mati kok bertanya-tanya. Mungkin persoalan itu betul-betul menyesakkan dadamu. Mungkin persoalan itu membuat kamu stres, tidak tenang, cemas. Bahkan ada juga mau tanya suami, nanti suami malah marah. Kadang seorang istri hanya bisa diam, hanya bisa menangis. Cukur nangis, wis menang, fokus, percaya bahwa kuasa kebangkitan, kuasa Paskah itu saat saudara berserah, mati. Artinya wis gak iso ngomong. Nek kakek ngomong, kakek tanya kesana kemari, durung mati berarti. Berserah seperti domba, digambarkan Yesaya pasal 53, dibawa ke tempat pembantaian. Keluh. Ini tidak hanya keluh, di balik salib ini sudah off. Jangan berpikir ketika ke depan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, terus saudara putus asa. Siapa yang akan nolong? Di dalam proses, di balik proses kematian itu, Tuhan juga menyusun draft. Ada skenario yang dasar di situ. Kalau saudara menjalani proses bersekutu dengan kematian Tuhan, maka ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh saudara. Kenapa orang sekaya Yusuf dari Arimatea justru dikirim ketika Yesus tidak berdaya? Itulah skenario-nya Tuhan. Saudara jagane pakde saudara, saudara jagane bapakmu, jagane mbahmu, dipikir bisa nolong. Apakah murid-muridnya yang datang ngurusi jasadnya Yesus? Tidak. Dari 12 murid Yesus secara khusus tidak ada yang ngurusi jasadnya Yesus. Skenarionya kerajaan surga tidak seperti itu. Wah, ada anak yang kecewa dengan anaknya, ada orang tua kecewa dengan anaknya. Anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5. Dipikir nanti enak, oh iso ngurusi wong tua, iso ngurusi memperhatikan orang tua. Pikirnya orang tua begitu. Orang tua pada akhir zaman banyak yang kecewa ketika satu pun dari anaknya tidak ada yang mau memperhatikan orang tuanya. Apakah saudara mau protes kepada Tuhan juga? Tapi saya percaya ketika di dalam pengajaran, saya berharap pengajaran firman Tuhan membawa kita supaya satu sama lain kita bisa bersinergi, kita bisa saling melayani, apalagi keluarga kerajaan. Amin. Sekalipun sudah rumahnya sendiri-sendiri, ada yang rumahnya sendiri-sendiri, monggo silahkan. Saya tidak melarang juga kok. Tetapi ada juga jemaat itu yang satu rumah, satu kompleks, satu rumah, ada juga. Saya juga salut, luar biasa. Rumahnya gede begitu,
Saya pernah ke sana, udah ngobrol sharing-sharing begitu di situ. Aduh, dari anak sulung sampai yang bungsu, mbahnya masih di situ sak komplek itu. Oh, ini luar biasa. Rumahnya gede. Ini luar biasa. Biasanya tidak seperti itu. Ada saja. Skenario-nya Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara dalam skenario-nya Tuhan seakan-akan mati, gak iso ngomong seperti ini, pikirmu siapa yang akan memperhatikan aku? Kalau sudah pedagang, sopo relasiku? Udah pegawai bank, cari nasabah dan sebagainya, nanti terus siapa? Siapa yang akan mendatangkan? Saudara tidak yakin kalau target saudara itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Otak manusia itu yang seringkali menghalang-halangi kemuliaan Tuhan. Otak manusia itu yang seringkali menghalangi berkatmu sendiri. Jalani skenario-nya Tuhan, nanti justru malah dapat nasabah yang gede-gede. Ini kalau di upgrade nih, di perbankan, Yusuf Arimatea ini pengusaha besar. Nah, kalau saudara menjalani hidup ini tidak dalam skenario-nya Tuhan, mumet malah berat, sulit, saudara tidak akan bisa nembus. Dirawangi juga jempalnya menghabiskan waktu, habiskan tenaga, hitung-hitungan bisnis, pokoknya mulai kok samene. Mari Paskah kebangkitan Tuhan tahun ini menjadikan kesempatan, menjadikan momen yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Ketika saudara sudah tidak mampu berbuat apa-apa, diarani wong wis mati, wis gak iso ngomong apa wis. Basa Jawane cuntel, mentok rono-rono, ndak mungkin bisa ngapa-ngapa. Kalau saudara bersama Tuhan, Tuhan sanggup mendatangkan relasi saudara. Apa murid-murid yang ngundang Yusuf? Enggak. Apa Petrus ngabari Nikodemus? Tidak. Semua dalam skenario-nya Tuhan. Kalau sudah ditata oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Orang yang harusnya ngerti, murid-muridnya Tuhan Yesus harusnya ngerti, ngurusi jasadnya Yesusnya, tidak juga kok. Artinya, ketika sudah itu betul dalam situasi yang mentok, tidak bisa ngapa-ngapa, seakan-akan tidak ada jalan lagi, tertutup di sana-sana, itu kan pikiranmu. Fokuslah kepada Tuhan. Percaya, Dia bangkit untuk saudara, Dia mati untuk saudara, Dia menderita untuk saudara. Tidak yakin, masih kurang yakin, silakan mau babak bunda sampai dengkul muntah, sampai lututmu habis. Kalau sudah bekerja dengan akalmu, bekerja hanya dengan okolmu, tidak akan merasakan mujizat. Cobalah berfokus, perkataanmu adalah perkataan yang berhikmat, bermakrifat, mengikat berkat-berkatmu. Jangan ngomong yang negatif-negatif lah. Baru merintis warung sebentar, wah nggak ada pengunjung. Wes bubar. Piringnya dijual, gelasnya dijual. Wis nek dodol kopi aku pengen dombe dhewe lho Pak, ora apa-apa. Dodol panganan ki enake ngono ora nara wong tuku dipangan dhewe. Lo mangane gemuk-gemuk ndak juga. Bukan karena jualan makanan terus, jualan apa yang paling enak? Jualan makanan. Enggak ada orang datang ke makan sendiri, minum sendiri, nenek kopi nakes, dino mau ngopi loh, muntah-muntah kopi. Jadi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saudara menjalani proses kematian, berarti kemuliaannya dasar di situ. Wong Yusuf Arimatea itu datangnya tidak di Taman Getsemani loh, ya kan? Yusuf Arimatea datangnya tidak ke
saat Yesus itu menghadapi menerima persembahan dari anak berapa? 5 roti 2 ikan. Nah, waktu itu Yusuf ini ada kan rumahnya, gampang ini donatur ini, ya kan, donatur gede ini. Sampai makamnya semua dicukupi, makam yang belum pernah dipakai. Makamnya Tuhan Yesus, makam di sana, tradisi sana itu di dalam Bukit Batu didodos begitu, di dari samping, di gua begitu. Tradisinya begitu. Jadi ketika jasad itu belum dimakamkan ke bawah, ada yang istilah apa, ditransit dulu, ditaruh di situ di gua itu. Sebab untuk pemakaman di sana di Timur Tengah itu mahal. Apalagi pakai minyak tertentu yang itu harganya yang dibawa oleh Nikodemus itu minyak mahal semua itu. Bukan minyak seperti yang saudara beli ketika ada famili yang dipanggil Tuhan sing regane piro, enggak. Ini mahal semua itu. Gaharu, mur, bahkan ada yang lain-lain ditetapkan itu barang mahal semua. Saudara tidak usah khawatir ketika saudara sedang dibawa masuk proses kematian. Berarti di situ juga Tuhan membuat skenario. Tuhan juga menetapkan orang yang akan ibaratnya ini. Yang dhewe ora iso ngopo-ngopo, usahamu kok sepi, ibaratnya mati. Pasti ono sing ngurus jasad. Gak mungkin jasadmu itu dibiarkan. Paling tidak ada orang kok mambu apa dia, mambu kok ambune gak enak. Oh jasadnya yoyo, artinya yoyo sedang menghadapi proses. Nanti ada orang yang dipakai untuk empati. Ono apa to man yo? Yoyo pun gede-gede kok. Karena mati. Artinya wis gak iso ngomong meneh, gak iso mengungkapkan penderitaannya itu, gak iso mengungkapkan kondisinya. Orang bisa mencium ketika bangkai itu tercium, masa dibiarkan? Layaknya kita melihat, kita mencium bangkai, apalagi bangkai manusia, langsung diatasi, dirawat dengan baik. Apalagi ini jasadnya imam besar aku, saudara, imam yang raja. Tuhan pasti cukupi dengan catatan saatnya kita diam mematikan panca indera kita. Kongkon menang. Apalagi dinasehati orang tua, apalagi anak muda dinasehati orang tua. Orang tuamu toh anggap bodoh, orang tuamu penasehat yang sesuai kebenaran firman toh anggap orang ngerti apa-apa, mungkin jadul, nggak ada apa-apanya ilmunya. Anak-anak muda zaman sekarang punya temperamen yang beda dengan anak-anak di bawah 90, di bawah 80-an, di bawah 70-an, di bawah 60-an. Maaf, anak-anak sekarang kalau dinasehati kecenderungan bantah, padahal durung pinter. Apa perlu diblesek-blesek nih sedikit, bentur-benturkan sampai bundas dengkulmu lagi ya halo papa, halo mama. Apalagi yang belum nikah, yang mau nikah, wis nglirik rono nglirik rene, gandengan tangan rono rene. Pikirmu urip iku cukup gandengan tangan, indah begitu? Apa nanti ketika sudah satu kamar, satu rumah setiap hari, setiap saat, pikirmu indah terus begitu?
Apa pikirmu nikah itu hanya bisa bongkar pasang begitu? Waduh, salah pilih, ganti. Padahal baut lah, padahal ban lah. Oke, bledos iki. Wis rusak iki wis, ganti wis. Arek gak jelas koyo ngono. Lanang kok ingkang-ingin ngono. Jadi orang tua tolong juga bijaksana. Jadi jangan juga melihat lembaganya. Makanya anak-anak sekarang aja kemelindi juga, jadi laki-laki, jadi perempuan, pokoknya laki-laki. Dalam jalani hidup aja dengan baik, dengan setia kepada Tuhan. Kalau tidak, nanti bahaya. Kadang orang mencela saudara, kadang orang meremehkan saudara, merendahkan saudara. Jangan dianggap rendah karena saudara masih muda. Dianggap orang tidak pinter gak apa-apa. Yang penting setia melayani. Tuhan pasti datangkan Yusuf akhir zaman, Nikodemus itu profesor ahli Taurat, Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dikirim Tuhan untuk menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya sejak zaman Yesus sudah banyak yang terima Yesus juga. Jadi jangan anggap bahwa orang Yahudi itu tidak terima Yesus, sudah banyak yang menerima. Tapi secara nasional memang belum banyak. Sebagian kecil sudah menerima Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi. Saudara, tidak usah cemas, tidak usah khawatir ketika hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan saudara, keluarga saudara sedang menghadapi persoalan demi persoalan. Proses Taman Getsemani, proses salib jalani dengan baik sesuai aturan Bapak. Gak bolak-balik baleni dikat, ibarat film itu aktingmu salah ngomong. Di dalam draft itu ngomongnya tidak seperti itu, tidak ada Eloi lama sabatami, tidak ada di dalam draft. Yang ada itu sesuai kehendak Bapak, semua sesuai kehendak Bapak. Tidak ada tulisan, aku ambil cawan itu daripadamu. Tidak ada. Cawan itu baru diminum. Anggur, kegeraman murka, anggur kutukan, harus diteguknya demi keselamatan umat manusia. Anggur penderitaan, anggur kegagalan sudah ditanggung Yesus. Makanya ketika itu selesai, jasad ada yang ngurusi. Jadi hidup saudara itu sudah ditulis oleh Bapa, ditulis oleh kerajaan surga. Dalam kondisi apapun juga ada pertolongan Tuhan. Yang itu seringkali saudara tidak ngerti. Draftnya itu sudah rapi tersusun. Yang belum selesai itu kita. Yang sering salah kita, salah ngomong, salah langkah, tanganmu salah, pikiranmu salah, perasaan hatimu salah. Itu yang salah-salah itu. Actingnya harus benar sesuai random. Sehingga Tuhan kirimkan relasi, sehingga berkat untuk saudara, orang nanti akan teringat. Kita harus kayak ngomong-ngomong mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin bangkit. Kok malah dedel, lu tahu dedel? Malah melejit. Nanti orang kena lagi, orang akan ngomong lagi. Jangan-jangan cari dukun itu, jangan-jangan cari penglarisan itu. Gurunya siapa itu? Tuhan mau saudara menjadi saksi, Tuhan mau saudara menjadi berkat.
Fokus. Itu harus dijalani. Fokus proses kematian itu harus dijalani. Jangan panik, jangan pusing, jangan bingung ngadepi persoalan. Saya katakan berulang kali, saudara di kantor ngadepi persoalan karena tugas saudara ngatasi persoalan. Saudara di rumah juga ngatasi persoalan. Soal bersih-bersih, soal cuci pakaian, soal ngepel rumah, bersih merawat rumah, ngurusi anak, itu kan persoalan semua. Di kantor sudah ngatasi persoalan demi persoalan, sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tugas apa yang sudah kerjakan di kantor masing-masing. Yang bekerja sendiri juga sudah ngatasi persoalan saudara. Fokus. Irit bicara. Sekiranya tidak penting, tidak usah ngomong. Tidak ada yang diajak ngomong Ada manusia begitu. Gremeng nek nyanyi karuan iso dirungokne enak. Tidak ada orang ngomong sana sini. Yusuf dari Arimatea, Nikodemus dipakai oleh Tuhan ngurusi jasadnya Yesus. Ketika kita dalam kondisi yang sangat berat, tidak bisa berbuat apa-apa, ingat, Tuhan Yesus sudah membuat catatan untuk ngurusi saudara. Tuhan sanggup mendatangkan siapapun juga. Tuhan sanggup memberkati saudara dengan caranya Tuhan. Yang penting, matikan panca indera saudara. Kuduskan panca indera saudara. Kuduskan pikiran saudara. Kuduskan mata saudara. Kuduskan ucap kata saudara. Kuduskan perasaan saudara. Dagingnya mati. Dagingnya takluk. Dibawa kepada Yesus. Yang ada hanya kuasa kurban Kristus. Yang ada hanya firman. Ketika kita mengikuti firman, Tuhan sanggup menata hidup saudara dengan caranya Tuhan. Di luar pikiran saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat pemeliharaan atas saudara. Jika ketika saudara bekerja dengan target di perusahaan-perusahaan, saudara lancar terus. Karena apa? Saudara bekerja tidak sendiri kok. Waya sembahyang, makanya waya sembahyang, ayo waya ibadah, tempat ini terbuka. Tahun ini harus bangkit. Kalau saudara pengen melejit melebihi yang lain, betul-betul menjadi generasi pemenang abadi. Perang bersama. Perang apa? Memerangi hawa nafsu, memerangi roh-roh kemiskinan, memerangi roh-roh kemalasan, memerangi roh-roh perpecahan yang membuat manusia tidak damai. Kalau itu yang kita kerjakan, ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, ayat 40. Ayat 40, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Semua disediakan. Jadi sampai di sini kiranya Bapak Ibu Saudara memahami bahwa dalam situasi apapun juga, penderitaan taman Getsemani, pergumulan yang berat untuk persoalanmu, menanggung anak-anakmu, nanggung istrimu, nanggung suamimu, berjuang masing-masing, ada tanggung jawab. Ada kerelaan masing-masing di sana. Sampai akhirnya kita harus mematikan hawa nafsu,
mematikan keinginan daging kita. Yang ada di sana adalah perasaan Kristus, yang ada di sana adalah pikiran Kristus. Ketika itu masuk dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Ini dalam posisi sebagai jasa. Ada kemuliaannya, ada yang merawat, ada yang memperhatikan. Artinya kalau kita ini masuk proses bersekutu dengan kematian Tuhan, ada perhatian juga dari Tuhan. Bukan terus mati, berkati sumpet, mampet, enggak begitu. Justru ketika kita mematikan panca indera daging, segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 katakan begitu. Itu bukan dari Allah. Tetapi kita harus mengasihi Bapa dengan setia, dengan taat, sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala isinya karena dosa, karena ketidaktaatan. Tetapi ketaatan kita, kerelaan kita, tanggung jawab kita, kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan membawa kita ke dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16. Ayat 1 mulai. Kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ya, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak binasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini juga terjadi peristiwa menjelang kebangkitan. Perempuan-perempuan Yerusalem berkeinginan, kerinduannya yang sangat dalam, membawa rempah-rempah, membawa minyak untuk meminyaki Yesus. Ada peristiwa yang tidak mungkin dikerjakan oleh perempuan-perempuan ini. Bagaimana menggulingkan batu penutup kubur itu? Tetapi kenyataannya ketika sampai di pintu kubur, batu itu sudah terguling. Sudah terkasih dalam Tuhan, hal ini membuktikan Maria Magdalena beserta teman-temannya membuktikan kasihnya kepada Tuhan sekalipun tanpa dasar. Dasarnya apa? Untuk bisa sampai meminyaki kaki Yesus. Sementara kubur itu tertutup batu berat, tidak mungkin mereka bisa menggulingkannya. Dalam skenario-nya Tuhan,
Ada dahsyat, ada kuasa yang begitu luar biasa. Ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi kalau kita dalam skenario-nya Tuhan, maka ada pertolongan tepat pada waktunya. Maria dan perempuan-perempuan Yerusalem menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Dan itu mereka rasakan dalam hidup mereka. Ketika mereka bertanya siapa yang bisa menggulingkan batu itu. Bukankah pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali juga diucapkan oleh umat manusia? Siapa yang bisa nolong aku? Siapa yang bisa mengatasi persoalan ini? Kita sudah berjuang lama, bergumul lama, tetapi kok seakan Tuhan tidak menolong. Siapa yang bisa menolong? Ini sikap hati. Sikap hati masing-masing pribadi. Kita harus belajar fokus, menyatukan hati kita, pikiran kita bawa fokus kepada Kristus. Ada rempah-rempah menggambarkan kehidupan sembah, kehidupan doa yang harus kita tekuni setiap saat. Saudara, paskah kebangkitan Tuhan membangun iman kita, membangun kasih kita, pengharapan kita. Paskah kebangkitan Tuhan mendewasakan iman kita, mendewasakan kasih kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika itu terjadi, maka kita punya tanggung jawab, kita punya kerelaan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kuasa Tuhan tetap sama, kasih Tuhan tetap sama. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Apapun persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi, Tuhan masih sama mengasihi saudara. Ketika kita dituntut diam, belajarlah diam. Ini aku Tuhan. Ketika kita dituntut di Taman Getsemani, semakin banyak sembah, semakin banyak berdoa, bangun itu semua dengan baik. So tidak ada kemampuan kita yang sanggup mengatasi persoalan hidup manusia. Ketika kita dituntut bersekutu dengan kematian Tuhan, kerjakan itu dengan baik. Sebab di tengah-tengah proses itu Tuhan juga memelihara saudara. Saat kita bersekutu dengan kebangkitan, tetaplah punya kemurnian hati. Jangan sampai saudara jauh dari Tuhan ketika usahamu dibangkitkan Tuhan, dibangun oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Sebab apapun yang saudara terima, semua dari Tuhan. Jaga baik-baik dalam pergumulan, jaga baik-baik dalam sembah, jaga baik-baik dalam ibadah yang setia. Maka Tuhan yang mulia, Tuhan yang dasar itu terus menaungi saudara dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian mulia sembah Raja mulia. Mulia
Mendapatkan tatanan hidup yang baik, yang nyaman. Lewat perjalanan penderitaan Yesus, lewat perjalanan kematian Yesus, kita masing-masing boleh koreksi diri. Kita boleh evaluasi diri. Bagaimana sikap kita ketika kita berjuang di Taman Getsemani? Apakah seperti murid-murid yang karena penderitaan justru tidak mau berdoa, tidak bisa berdoa? Waktu-waktu yang ada dihabiskan untuk tidur, untuk kepuasan nafsunya, untuk kepuasan dagingnya, kepuasan matanya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh berdoa. Malaikat hadir di sana semakin sungguh-sungguh berdoa.
menjadi alat-alatnya Tuhan. Tuhan memilih saudara untuk pekerjaan besar pada akhir zaman. Paskah pada akhir zaman. Lalu diterima banyak orang, supaya mereka diselamatkan. Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam besar aku yang sudah selesai memberikan contoh bagaimana kami imam-imam yang rajani pada akhir zaman harus menjalani hidup, menjalani proses demi proses sampai pada kesempurnaannya. Kami jalani dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, kerelaan dan kekudusan. Kiranya kuat kuasa pengurapan Roh-Mu menerangi hati kami, bahkan menguasai seluruh hidup kami. Ada kekuatan, ada kuasa yang dahsyat yang Kau nyatakan atas setiap pribadi umat-Mu. Setiap pergumulan umat-Mu, doa-doa umat-Mu diperhatikan Tuhan, tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati seluruh gereja Tuhan, memberkati para hamba, memberkati seluruh umat dalam damai sejahtera, dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan kasih Bapak. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa ini merasakan kekuatan yang dahsyat, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan kasih-Nya Tuhan. Sampai bumi Majapahit di mana kami ada juga diberkati Tuhan. Segenap Forkopimda yang kota dan kabupaten diberkati Tuhan. Pejabat pemerintah diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lewat Paskah Tuhan kami percaya memberkati bumi Majapahit dalam damai sejahtera. Seluruh aparat keamanan yang terlibat langsung untuk pengamanan terjadinya kondusivitas di dalam ibadah Paskah atas gereja Tuhan di bumi Majapahit. Diberkati Tuhan dengan kekuatan, dengan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Wali kota, bupati semuanya di dalam berkat kasih Tuhan. Berlimpah-limpah berkah Kau nyatakan atas pejabat pemerintah daerah kami. Seluruh gereja Tuhan di bumi Majapahit boleh menjadi berkat dalam damai sejahtera dari tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.